Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Maryam dengan NIM J1B02410090. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan um, tugas video HTA acara 4 yang berjudul pemetaan data klimatologi. Nah, tanpa berlama-lama, jadi di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya QGIS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat petanya gitu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi, pemetaan data klimatologi ini sangat penting dalam dunia pertanian dan teknik karena membantu kita memahami sebaran data secara spasial. Nah, informasi ini nantinya dapat kita gunakan untuk perencanaan pertanian, manajemen sumber daya air, hingga mitigasi bencana seperti kekeringan maupun banjir. Nah, sebelum mulai pastikan kita sudah menyiapkan aplikasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi QGIS-nya. Nah, langkah pertama di sini kita buka QGIS-nya, terus kita klik new project. Nah, untuk masukkan data batas administrasi kita cukup mencari file yang sudah kita download tadi. Nah, contohnya di sini kita memakai file batas provinsi Desember 2019. Nah, terus kita tinggal drag atau seret file tersebut ke dalam lembar kerja QGIS-nya. Maka peta batas wilayah akan muncul. Terus baru kita masukkan data curah hujan tahunan. Yang pertama itu klik layer, caranya klik layer. Nah, di bagian atas itu pilih and layer, terus pilih and delimit text layer. Nah, cari dan pilih file data curah hujan yang tadi itu yang udah kita download. Ada lagi. Nah, pastikan pada bagian sampel data bawah kolom data bawah kolom X atau bujur, Y atau lintang, dan nilai presipitasinya itu sudah terbaca dengan benar. Nah, jika sudah selesai, klik End lalu close. Sekarang titik sebaran stasiun curah hujan sudah terplot dengan baik di atas peta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis interpolasi. Metode pertama yang kita gunakan adalah IDW atau Inverse Distance Weighting. Nah, di sini kita mengklik bagian proses toolbox. Cari dan pilih IDW interpolasi di bagian kanan itu. Nah, pada vector layer pilih data titik presipitasinya di bagian interpolation attribute. Nah, pastikan kita memilih kolom presipitasi, lalu klik tanda plus hijau, lalu extract, pilih aus canvas extend. Nah, tentukan folder penyimpanan, lalu beri nama file output, misal IDW, metode IDW, lalu klik run. Nah, setelah itu hasil interpolasi berupa raster muncul. Kita ubah warnanya agar mudah dipahami. Nah, caranya itu klik kanan pada layar hasil IDW, pilih properties, lalu masuk ke menu simbol. Nah, ubah render tipenya itu menjadi single band pseudo color. Lalu pilih skema warna yang diinginkan, misal spektral dari merah ke hijau. Klik classify, lalu apply dan oke. Oke, lanjut. Kita akan membandingkan dua metode. Pertama itu IDW dan kriging. Di sini tepatnya ordinary kriging. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kriging. Pada processing toolbox, cari dan buka menu ordinary kriging. Sebenarnya sama aja caranya kayak IDW tadi, tapi di sini kita carinya yang kriging. Lalu masukkan data input titik presipitasi, atur atribut koordinat X dan Y, serta pilih atribut prediksi berupa data presipitasi. Lalu gunakan pengaturan standar lokal, set range, maximum number of points, dan all directions. Nah, simpan hasil file untuk prediction dan stand deviation ke dalam directory folder kita. Lalu klik run. Nah, setelah selesai kita lakukan pewarnaan seperti yang tadi kita lakukan di tahap IDW. Klik simbol G yang sama dengan pada IDW tadi ya. Terus gunakan single band procedure color agar kedua metode ini bisa kita bandingkan secara visual. Agar sebaran curah hujan hasil interpolasi terlihat jelas berada di wilayah mana saja, kita perlu mengatur susunan layar. Nah, dengan cara geser layar batas administrasi dari bawah ke posisi paling atas, paling depan di atas, agar petanya itu berada di depan. Nah, kemudian agar tidak menutupi warna interpolasi di bawahnya, klik kanan pada layar batas administrasi, pilih properties, simbol G, klik warna simple fill, lalu turunkan tingkat opacity-nya menjadi transparan atau 0% biar dia nggak berwarna itu. Lalu klik OK. Nah, sekarang garis batas wilayah ini jadinya kan terlihat jelas gitu. Terus lanjut kita masuk ke tahap akhir, yaitu kita akan membuat petanya dengan menggunakan layout peta untuk diekspor menjadi gambar. Nah, caranya itu klik menu project, layout manager, lalu klik create dan beri nama layout kita kasih nama. Lalu klik end map, lalu buat kotak di layar untuk memunculkan peta. Gunakan tombol kontrol sambil men-scroll mouse untuk melakukan zoom. Kita zoom.
Kalau ngezoom itu kita klik yang bawah itu, ke bawahnya. Nah, untuk menambahkan grid dan koordinat, pada item properties buka menu grid, klik tanda plus dan pilih modify grid. Atur interval koordinat misalnya 1 derajat. Ubah warna garis agar sedikit transparan agar tidak mengganggu kejelasan peta. Centang draw coordinates dan atur koordinat kiri dan kanan menjadi format vertikal. Terus kita akan menambahkan elemen peta. Gunakan menu N item untuk menambahkan north arrow atau panah arah udara. Panah arah udara itu kita taruh di pojok kiri atas. Kemudian scale bar, skala batang, itu kita tambahin juga di bagian kiri bawah, dan legend peta itu di bagian kanan atas. Kemudian uncek pilihan auto update di legend, lalu hapus layer-layer yang tidak perlu ditampilkan itu. Sisakan hanya legenda curah hujan yang aktif, lalu rename judulnya menjadi curah hujan. Jangan lupa satuannya milimeter per tahun. Nah, setelah semuanya rapi, simpan project, Ctrl plus S, lalu klik layout, export as image. Nah, simpan peta pertama ini dengan nama peta curah hujan IDW atau metode IDW. Nah, untuk peta metode kriging kita tinggal kembali ke worksheet utama, terus nonaktifkan layar IDW dan aktifkan layar kriging. Terus kembali ke jendela layout, klik refresh, perbarui legendnya melalui auto update, lalu ekspor kembali dengan nama peta curah hujan kriging atau metode kriging. Nah, untuk kebutuhan cetak formal atau instansi, kita akan memodifikasi layout dengan menambahkan kolom informasi di sisi sebelah kanan. Nah, di sini kita bakal nulis kayak program studi terus tambah logo gitu. Nah, dengan cara klik petanya lalu geser batas kanannya ke arah kiri untuk memberikan ruang kosong. Terus tambahkan bentuk kotak atau N-shape add rectangle. Nah, kemudian di ruang kosong itu ada sebagai pembatas informasi. Kemudian di dalam kotak tersebut digunakan fungsi nlabel dan npicture untuk menyusun informasi secara vertikal dari atas ke bawah. Kita di sini tulis program studi teknik pertanian Universitas Mataram, terus tambahin logo, terus judul petanya, misal peta distribusi curah hujan menggunakan metode IDW atau kriging, terus nama kita Yeni Mariam misal, terus NIM kita J1B024, terus nama dosen pembimbingnya, terus nama koasnya, misal koas saya itu Galang Arif Majiran, tulis semua di sini. Terus legenda petanya diletakkan di bagian paling bawah kotak. Terus jika layoutnya itu format ini rapi, lakukan ekspor gambar lagi untuk masing-masing metode sehingga total kita memilih 4 file peta output. Ada 2 yang polos tanpa nama-nama, sama ada 2 yang udah kita kasih keterangan gitu. Nah, sebagai kesimpulan dan analisis tambahan untuk tugas ini, meskipun kita menggunakan data input curah hujan yang sama, tapi hasil interpolasi antara metode IDW dan kriging itu akan menunjukkan sedikit perbedaan visual. Hal ini dikarenakan metode IDW itu bekerja murni berdasarkan jarak matematis terhadap terdekat dari titik sampel atau deterministis, sedangkan metode kriging itu menggunakan pendekatan statistika geostatistikal yang juga memperhitungkan tren spasial dan autokorelasi antar titik data. Mungkin demikian tutorial atau video HTA acara 4 yang berjudul pemetaan klimatologi. Maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Maaf jika banyak yang kurang jelas dengan tutorial saya dengan menggunakan aplikasi QGIS ini. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.